Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ini. Iya. Ya. Bagaimana tugas-tugas anunya? Ya, alhamdulillah Pak. Tahap ini saya sementara melaksanakan tugas di modul 3 titik 1 tentang cara pengambilan keputusan selaku pemimpin. Di situ tadi ada tugas untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Oh iya. Salah iya, satunya iya. Pak kepala sekolah di sekolah sendiri. Iya. Nah, jadi tujuan untuk wawancara kita hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan. Oh begitu. Iya. Mungkin Jadi kita hanya waktu 10 sampai 15 menit. oh iya iya. Nah, Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan dengan kesibukan Bapak. iya iya. Jadi terima langsung kasih. saja mungkin Iya iya iya. saya mau tahu informasi dari Bapak ini. Apakah Bapak pernah mengambil suatu keputusan pada suatu kasus yang dimana sifatnya sesuai aturan, kebijakan atau mengikuti kemauan guru yang biasa disebut sebagai didikan moral? Bisa diceritakan sedikit? Oh iya. Terima kasih. Masalah yang sesuai aturan dalam perjalanan saya menjadi kepala sekolah, pengalaman saya di Satap itu satu kali sesuai dengan aturan, yaitu menangani masalah perkelahian antar pelajar, perkelahian siswa. Ini perlu diambil tegas karena sudah mengarah pada perbuatan kejahatan, ya, sehingga bahkan sampai polisi turun tangan. Nah, maka sekolah juga perlu mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi pada waktu itu sempat dikasih keluar siswa tersebut, karena kalau tidak masyarakat yang lain itu juga terpengaruh nanti efek-efeknya. Iya, sesuai aturan dampaknya. Iya. Kalau masalah kebijakan Pak, ya mungkin menurut apa benar, tapi di sisi lain benar juga sehingga mengutamakan kebijakan daripada aturan. Iya. Kadang-kadang Ini selalu kita sering dihadapkan masalah ini benturan antara aturan dengan kebijakan. Kita selalu menilai masalah kebaikan demi kebaikan bersama. Ini yang sering terjadi di sekolah. Masyarakat itu banyak yang menikahkan siswanya untuk menikah dini, anaknya menikah dini. Apalagi biasanya terjadi ini anak sudah mau ujian. Nah, mau ujian ini dilema, termasuk dilema ini, dilema mau diizinkan melanggar aturan. Pada sebenarnya juga kalau masalah aturan kita belum melihat secara jelas bahwa anak yang menikah itu bisa lanjut sekolah atau tidak. Tetapi kebiasaan selama ini jarang terjadi itu sekolah yang mengizinkan itu anak yang sudah menikah lanjut sekolah. Jadi demi kebaikan sama-sama, apalagi ini masa depannya anak, jangan sampai digunakan misalnya ijazahnya ini ke belakang. Kita juga berpikir ke situ, jadi demi kebaikan ya dengan kebijakan. Makanya mengambil kebijakan kalau begitu biar saja kita ikutkan saja ujian. Kita ikutkan ujian. Walaupun sebenarnya kan melanggar ini aturan, cuma ya kebijakan dari moral ini. Iya. Jadi itu diambil kebijakan. Kalau pengalaman Bapak jadi kepala sekolah pernah tidak mengikuti saran atau anjuran dari teman-teman? Bagusnya Pak begini mungkin, padahal itu Bapak tahu Bapak itu adalah sesuai aturan. Kalau yang selama ini
guru-guru kebanyakan mematuhi apa yang sebenarnya yang bagus, yang sesuai dengan aturan, dan yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Jadi tidak ada yang selama ini saya menjabat menjadi kepala sekolah itu tidak ada istilahnya ada pujukan. Belum ada Pak ya? Iya, belum ada. Artinya Iya. bahwa kalau semua sudah mengerti itu pasti akan Iya, artinya artinya bahwa itu kan melanggar. iya. Ya, pertanyaan Iya. yang selanjutnya ini Pak yang saya mau tanya dari Bapak. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada suatu kasus yang sama-sama benar kebijakan tadi itu Iya, iya. secara tepat Pak, bagaimana? Tentu kita selalu berusaha bagaimana aturan itu yang sebenarnya dilaksanakan, tetapi selalu namanya kebijakan itu kan sebenarnya melanggar daripada aturan, tetapi dari sisi lain itu kita juga perlu menimbang masalah kebaikannya, masalah keadilannya, dirasa keadilannya kepada. Jadi itu perlu memang pertimbangan, dan pertimbangan itu bukan cuma saya pribadi itu yang memutuskan, untuk meminta dari saran dan masukan. Makanya ya melibatkan orang lain. Iya, iya. Terus ini Pak, tantangan Bapak ketika menghadapi kasus-kasus ini apa saja? Kalau tantangan biasa dari pihak lain itu biasa yang ya yang masuk-masuki. Iya, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau namanya selalu kita ajak duduk bersama, untuk menyelesaikan demi kebaikan bersama. Bicarakan secara bersama. Iya, iya. Kemudian yang selanjutnya ini Pak, ketika ada kasus dilema etika yang Bapak akan selesaikan, apakah diselesaikan pada waktu itu juga atau butuh waktu khusus untuk menyelesaikannya? Kalau itu selalu saya jadwalkan, kita jadwalkan, karena kalau pada saat itu kemudian kita putuskan, barangkali rata-rataan kurang berpikir secara jernih itu biasanya. Jadi kita ambil waktu kapan bisa kita duduk bersama dengan perasaan yang dingin, dengan kepala dingin, dengan penuh pertimbangan. Iya, penuh. Iya. Terus ini bagaimana cara Bapak tempuh agar mudah mengambil keputusan yang dilemakan? Apakah melibatkan orang lain, yang lain? Iya, ya betul. Itu yang perlu kita Pak Sarip. Setiap mengambil keputusan yang melibatkan orang, yang ada dampaknya kepada pihak lain, juga selalu ada berpengaruh pada yang lain, itu perlu kita duduk bersama, kita panggil. Makanya kita selalu melaksanakan istilahnya rapat secara rutin. Jadi itu untuk menampung masukan-masukan dan saran-saran mengatasi masalah itu. Jadi artinya sebelum berlarut-larut itu masalah, kita berupaya untuk kita sama-sama komunikasi lah. Iya. Melibatkan. Iya. Apakah kelembagaan atau individu? Iya. Yang hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Begitu. Nah, yang terakhir Pak, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman dalam hal pengambilan khususnya dalam hal bidang etika ini? Iya. Itu tadi setiap pembicaraan selalu yang paling utama itu dalam memutuskan suatu masalah itu perlu meminta masukan-masukan dari teman, dari warga, dan kalau perlu dari komite misalnya diajak duduk bersama.
Ya, itu. Jadi intinya setiap masalah kita berusaha untuk rembukan bersama. Karena ini keputusan sehingga kita juga merasa tidak terbebani bahwa ini adalah keputusan pribadi. Ya, keputusan pribadi yang menurut pemikirannya sendiri. Ini jadi perlu kita minta saran, minta masukan. Itu kan akan lebih mendekati, bagus lah untuk semua. Itu intinya. Jadi supaya keputusan itu bagus bagi semua orang, bagus bagi suatu sekolah yang Bapak pimpin. Setiap ada masalah itu perlu melibatkan semua. Yang bersentuhan dengan masalah tersebut. Jadi melibatkan lembaga seperti tadi yang Bapak ceritakan, kasus-kasus di perkalian itu betul. Jadi intinya Pak ya, bahwa untuk supaya keputusan itu tidak diambil melibatkan semua unsur. Betul. Jadi makasih banyak Pak atas perbincangan kita hari ini. Cukup berharga bagi saya dan menambah pengalaman saya ketika kita sebagai pemimpin mengambil suatu keputusan. Terima kasih laksanakan ini mudah-mudahan sukses, ikuti dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya mohon maaf ini Pak Irwan mengganggu aktivitasnya di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi kami sampaikan dulu bahwa adapun tujuan wawancara kita pada hari ini yaitu adalah untuk mengetahui tentang teknik-teknik pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah Bapak sendiri. Ya, apakah itu sesuai dengan aturan, dilema etika, atau berdasarkan dengan bujukan moral, ya. Jadi tentunya Bapak ketika mengambil keputusan tidak serta-merta bahwa harus menunjukkan bahwa itu adalah suatu aturan, tetapi kadang juga disertai dengan kebijakan-kebijakan. Ya, begitu mungkin Pak Di? Terus sekali. Iya. Jadi kebijakan itu kadang didasarkan karena mungkin orang atau siswa itu mungkin pernah berjasa baik sama sekolah, ya, atas dasar kasihan atau kesetiaan Pak Di. Oke, Pak. Ya. Jadi sebelum lanjut Pak, saya mau konfirmasi dulu data pribadi Bapak ini, nama Pak Irwan SPD, pangkat dan golongan 4C Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah 4. Sudah ya 4C. Ya. Kapsat pernah di SMP 10 Bantimurung berapa tahun Pak di sana? Saya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan, berarti satu periode lah Pak Yadi. Ya, satu periode. Satu periode ya. Kemudian sekarang di SMP 15 Bontua Pak ya? 13. 13 Bontua. Ya, sejak 1 September 2021. Oh iya, biasa. Berarti balik kata belum 1 tahun kayaknya belum di sana. Sudah lebih. 1 tahun 1 bulan ya. Oh iya, luar biasa Pak. Jadi alhamdulillah sudah 2 sekolah ini yang dipimpin Pak. Iya, tentunya sudah banyak pengalaman yang sudah diterapkan di sana, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Ya, karena bagaimanapun juga yang paling berat itu sebagai pemimpin itu adalah ketika kita dituntut untuk memberikan suatu keputusan. Ya. Keputusan itu kalau kita mau konsisten dari segi aturan tidak ada masalah. Ya, tapi karena kita dituntut untuk memberikan atau berlaku sebagai kepala sekolah yang bijak, tentunya disitulah kita dituntut untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai masuk kepada sesi inti ini Pak. Jadi kurang lebih ada 6 pertanyaan ini Pak yang saya mau ajukan untuk memperoleh informasi dari Bapak. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sesi wawancara kita pada hari ini Pak. Ya. Jadi yang pertama Pak yang saya mau cari informasi dari Bapak ini, apakah Bapak pernah mengambil keputusan pada suatu kasus yang sifatnya sesuai aturan, kebijakan, ataukah karena didasar atas kasihan, kesetiaan, dan lain-lain sebagainya? Ataukah Bapak pernah mengambil suatu keputusan yang manakala itu adalah sifatnya bujukan moral,
bujukan moral itu maksudnya masukan dari teman-teman atau saran dari teman-teman, meskipun itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Ya, mungkin salah satunya Pak atau semuanya Bapak itu pernah mengalami hal seperti itu. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang hal tersebut? Oh iya. Terima kasih sampai kepada Pak Sarafudin atas kepercayaan yang diberikan untuk wawancarai saya selaku kepala sekolah sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bapak bahwa memang dalam perjalanan kita selaku orang yang diberi amanah selaku kepala sekolah, itu banyak hal yang kita ya harus lalui, kita harus lewati. Dan disinilah kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang dengan keputusan itu setidaknya bermanfaat untuk semua pihak. Ya, betul. Nah, ada beberapa hal keputusan-keputusan itu yang kita harus ambil, di mana keputusan itu terkadang sebenarnya berat, ya, terkadang sebenarnya berat keputusan itu. Nah, contoh, ya, ini keputusan yang saya ambil sesuai dengan aturan dalam pengelolaan dana BOS, saya dalam BOS itu sudah diputuskan ini bahkan oleh Perbub peraturan Bupati bahwa gaji honor itu tidak boleh melebihi 50%, ya. Tidak boleh melebihi 50% dari anggaran yang diterima. Ya. Misalnya anggaran kita dalam satu tahap itu 100 juta, ya. Anggaran untuk honor itu tidak boleh melebihi daripada 50 juta. Nah, saya harus di bawahnya. Nah, inilah yang saya alami ketika saya pertama kali di SMP 13 Bontoa ini. Dengan melihat ketika saya diberi amanah, ternyata gaji honor itu melebihi daripada 50% dari anggaran yang ada. Ya. Per jamnya itu adalah 25.000. Dan honor itu sebanyak 9 orang. Setelah bendahara menghitung, ternyata akumulasinya itu melebihi 50%. Nah, sesuai aturan itu harus disesuaikan dengan aturan yang ada, kan? Nah, oleh sebab itu, saya kumpulkanlah teman-teman honor ini, memberikan penjelasan tentang aturan. Karena kembalinya nanti kepada mereka sendiri. Bila melebihi, tentu nanti yang mengembalikan itu adalah mereka sendiri, karena mereka yang menerima. Ya, akhirnya disepakati per jamnya itu menjadi 16.000. Jadi turun 9.000. Ya, turun 9.000. Nah, karena kenapa? Karena ini harus sesuai dengan aturan. Jadi mau tidak mau kita harus laksanakan hal seperti itu. Nah, kapan kita masih bertahan dengan 25.000 per jam? Niscaya kita yang pertama melanggar. Dan pelanggaran itu tentu berdampak kepada sekolah, dan tentu saja berdampak juga kepada teman-teman. Betul. Itu. Kemudian juga tentang aturan dari penganggaran tentang misalnya perbaikan ringan. Ya. Saya ada atap bocor, plafon yang runtuh. Nah, itu sebenarnya kalau kita hitung, saya plafon di sekolah saya itu yang sudah runtuh. Saya dihitung oleh ahli bangunan, yang orang yang biasa mengerjakan ini, wah anggarannya nih Pak sekitar 25 juta ini. Iya. 25 juta. Saya aturannya itu satu kali perbaikan itu tidak boleh melebihi daripada 10 juta. 10 juta. Nah, ini kan itu sesuai aturan. Iya. Ya. Nah, maka kegiatan ini mau tidak mau kita harus spending. Harus spending, mengapa? Karena ini kita taat dengan aturan, sehingga kita bawa ke pembelanjaan yang lain. Iya.
Ya, gitu. Itu adalah keputusan yang harus kita ambil sesuai dengan Ya, aturan. sesuai Di aturan. samping itu juga, ya, samping itu juga ada hal-hal yang harus keputusan yang kita ambil itu karena saya kebijakan. Iya, iya. Kebijakan. Contoh, ya, ada teman dari sekolah lain yang tidak cukup jam mengajarnya di sekolahnya. Dia mengambil jam di sekolah kami ini. Ya. Nah, tersedia ready jam itu, misalnya jam agama 2 kelas. Oke. Beliau Ustaz ini mengambil 2 kelas agama, berarti 6 jam pelajaran, itu dia melaksanakan secara real. Ya. Tetapi ada teman juga yang mengambil jam, ya, ini PKN itu hanya karena kebijakan, maka dianggap dia melaksanakan, tetapi secara dapodik. Ya. Secara dapodik saja. Ya, tidak real seperti agama tadi. Ya. Ini kan berang sebenarnya, tidak sesuai dengan asas keadilan. Ya, betul. Ya, karena satu melaksanakan secara real, satu tidak. Tetapi inilah kebijakan yang kita harus ambil. Nah, kenapa? Karena itu tadi faktor kasihan dan teman. Ya. Karena kapan ini tidak diberikan, wah sudah terima sertifikasi. Iya, betul. Terima sertifikasi. Nah, dan itu kan hal-hal seperti itu, kebijakan seperti itu, ya. Ya. Kita harus pahami bahwa bukan di satu pihak itu juga sebenarnya menguntungkan teman yang honor. Saya kan jam honor tidak terkurangi. Ya. Tidak terkurangi. Honor tetap ada mengambil jam itu. Nah, samping itu teman yang mengambil jam di sini bisa terbayarkan sertifikasinya dengan kebijakan tersebut. Ya. Nah, begitu pula dengan jam wakasek. Nah, ada juga teman yang kita berikan jam wakasek, walaupun dia sebenarnya bukan wakasek. Ya. Hanya untuk mencukupkan jamnya, ya diambillah kebijakan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ya, tadi tentang kebijakan yang mungkin kita ambil, keputusan yang kita ambil mungkin karena desakan atau bujukan moral, ya. Ya, bujukan romo moral istilahnya. Ya. Nah, ini kebijakan seperti ini sebenarnya diambil itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional sekolah. Hanya ini karena insidentil. Ya. Insidentil kita ambil. Nah, contoh saja di sekolah kami itu kalau musim hujan, di sini kan rata-rata siswa jauh, dan mereka itu rata-rata jalan kaki. Kadang ada yang jalan kaki 2 kilo, 3 kilo, karena akses kendaraan di sana kurang. Ya, betul. Nah, jadi kalau musim hujan itu, yang seharusnya kita pulang jam 14.30, ketika siang itu tanda-tanda hujan akan datang, deras dan sebagainya, sudah teman-teman mengambil inisiatif. Nah, kita cepat pulangkan lebih awal saja. Iya. Pulangkan lebih awal. Nah, ini demi anak-anak yang melakukan perjalanan yang jauh dari ini. Nah, begitu pula dengan kedukaan, saya ada teman yang berduka dan lain sebagainya, itu jam yang seharusnya terpenuhi 14.30 itu dipulangkan lebih awal. Ya, saya kira itu tentang kebijakan yang mungkin kita masukkan dari teman-teman. Tapi kalau kebijakan masukan dari teman-teman yang betul-betul dampaknya itu ke depannya untuk sekolah, nah itu diupayakan untuk diminimalkan. Iya, betul. Iya, diminimalkan. Ya, dikurangi. Kenapa? Karena berdampak, ya. Hal ini kan dampaknya betul-betul anu. Iya. Nah, itu saya rasa tentang apa yang ditanyakan tadi, Pak. Oh iya, Pak, betul, Pak. Jadi dari cerita Bapak mulai dari keputusan sesuai dengan aturan, kebijakan maupun dalam memberikan suatu keputusan mengikuti kemauan guru atau bujukan moral, saya sendiri sangat terinspirasi dengan apa yang Bapak bicarakan, terutama tadi di sesuai aturan, ya.
tentang dana BOS tadi. Jadi betul-betul Bapak sangat konsisten di dalam hal penggunaan dana BOS. Ya, selalu mengikuti aturan. Ya, meskipun sudah disampaikan kepada teman-teman Bapak, ke guru-guru yang lain, tetapi ketika ada perbaikan, maka Bapak itu berani untuk memperbaiki kembali keputusan tersebut. Ya, itu artinya bahwa Bapak sangat konsisten dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan aturan. Nah, kemudian di poin B tadi Pak tentang kebijakan, ya kebijakan dalam hal pelaksanaan jam mengajar, memang ini umum yang terjadi antara data Dapodik dengan real di lapangan sebenarnya itu sama. Ya, tetapi karena mempertimbangkan juga supaya teman bisa di Dapodiknya lancar, yang diterima juga seperti itu, akhirnya diatur seperti itulah. Ya, artinya sama-sama untunglah yang tidak ada dirugikan. Nah, begitu juga dengan mengikuti kemauan guru atau bujukan moral, ya tentunya seperti yang Bapak tadi katakan bahwa itu mempertimbangkan dampaknya. Ya, kalau tidak terlalu memberikan dampak yang terlalu mempengaruhi sekolah, ya apa salahnya kalau kita mengikuti apa yang disarankan oleh teman-teman. Ya, menarik sekali Pak dalam hal pengambilan keputusan yang Bapak ambil, artinya tiga-tiganya lah. Ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, itu sudah mengambil keputusan tiga-tiganya. Kemudian ini Pak yang saya mau tanyakan kembali, mungkin lebih fokus kepada pengambilan keputusan yang sifatnya dilema. Ya, kenapa saya katakan dilema? Ketika kita dituntut untuk mengambil suatu keputusan, tentunya kita lebih mengutamakan yang namanya aturan. Ya, tapi kadang kita juga harus diperhadapkan dengan situasi kondisi tertentu. Nah, misalnya atas dasar kasihan, atas dasar kesetiaan, atas dasar melihat kondisi tertentu lah misalnya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada suatu kasus yang sama-sama benar, secara efektif dan tepat? Ya, bagaimana pengalaman Bapak dalam hal ini? Betul. Jadi siswa kami di sini, sebagai gambaran siswa kami saat ini ada 355 orang. Itu yang terdaftar di Dapodik. Dapodik. Nah, memang dari tahun ke tahun di sekolah kami ini itu terkadang di antara sekian banyak siswa itu masih ada beberapa siswa ya itu hanya terdaftar di Dapodik tapi tidak pernah hadir dengan berbagai alasan alasan masing-masing. Nah, sampai tahun yang lalu ketika siswa sudah mau melaksanakan ujian sekolah itu kita akan adakan rapat terlebih dahulu, untuk pelaksanaan ujian sekolah. Nah, mulai dari jadwal, mulai dari penyusunan soal dan lain sebagainya, termasuk tentang siswa yang berhak untuk ikut ujian sekolah. Nah, yang dibahas. Salah satu pembahasan itu poin untuk ikut ujian sekolah, dia harus terpenuhi kehadirannya di sekolah itu. Yang awalnya itu adalah 80%. Ya, 80%. 80% sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah kita ini. 80%. Nah, setelah kita wacanakan 80%, kalau 80% ini maka ada puluhan siswa. Tidak bisa. Ada puluhan siswa tidak bisa. Kasihan anak-anak ini sudah mau ujian, orang tua yang sudah berharap anaknya bisa selesai di SMP, lanjut ke SMA, tapi terhalang oleh aturan ini. Maka 80% ini kita coba kita kembali ini 80%. Walaupun di kurikulum kita itu 80%, tapi sekarang kita harus ubah itu dulu. Nah, diturunkanlah menjadi 60%. 60%. 60%. Oke, 60%. Tapi 60% ini, di antara 60% ini, ternyata masih ada juga siswa yang tidak mencukupi itu 60%. Nah, jadi kita 60%, kita di berita acara 60%, tapi untuk kasus siswa yang kurang lebih 3 orang, ini kita berikan aturan khusus. Ya.
Nah, jadi saya waktu itu minta waktu kepada teman-teman, tolong untuk 3 orang ini, saya mau telusuri dulu, Ya, ya. apa ini, kenapa ini anak ini, hingga tidak Sampai di bawah 60. kehadirannya ini tidak di atas 50% malah. Nah, saya telusuri satu persatu. Ternyata ada tetangga dari sekolah, dari pasar, kenapa? Ini anak sakit-sakitan. Ya, tidak sakit-sakitan. Selalu poso, bilang orang tuanya, poso Pak. Ada penyakitnya? Ada penyakitnya. Nah, sudah satu, ada penyakitnya. Yang kedua, ternyata ini anak yatim. Anak yatim. Bapaknya sudah meninggal. Tinggal ibunya itu juga sakit-sakitan. Maka tulang punggung keluarga itu ini anak. Wih. Ini anak ternyata luar biasa. Setiap hari kerjanya adalah ke kawasan industri selaku buruh pabrik udang. Nah, pabrik udang. Itu tiap hari kasihan pergi. Oh, ini ternyata. Nah, kemudian yang ketiga, ini anak yatim piatu. Satu ini yatim piatu. Dua. Nah, kemudian itu kan ibu kandungnya sudah menikah lagi dengan pria lain, jadi ada bapak tirinya. Setelah menikah dengan bapak tirinya, meninggal ibunya. Jadi dia itu, dia tinggal dengan bapak tiri bertiga, perempuan semua. Inilah anak menjadi tulang punggung bagi adik-adiknya ini. Ya, dia kerja di toko. Di toko. Nah, jadi kehadirannya itu tidak cukup 50%. Cukup 20%. Jadi inilah aturan khusus yang dikenakan. Setelah saya dapat informasi, saya sampaikan kepada teman tua, begini kondisinya ini, begini. Nah, bagaimana selaku guru yang punya rasa peri kemanusiaan kalau ini 3 orang kita abaikan dan kita tidak ikutkan ujian? Ya, seandainya ya, tidak ikut ujian. Teman-teman katanya kasih ikut saja Pak. Oh iya, oke, ikutkan. Mengapa? Karena ini kan akhir. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dia punya ijazah, mungkin taraf kehidupannya akan lebih baik nanti. Nah, ya di sinilah antara aturan tadi, ya dengan itu harusnya seperti ini. Ya. Nah, tapi kita juga mempertimbangkan bahwa bagaimana nasibnya ini dengan kondisi ekonomi seperti itu, dengan adik ini mudah-mudahan dengan ada ijazah mungkin bisa lebih baik itu untuk kedepannya. Ya betul lah. Ya, jadi saya sudah menangkap cerita Bapak tadi ini, bahwa betul tadi Pak yang dikatakan oleh Pak Irban, bahwa kebijakan yang Bapak ambil itu adalah perbenturan antara aturan dengan kasihan. Ya, aturan dan kasihan. Ya. Saya juga tempat menyimak tadi bahwa keputusan Bapak itu atas dasar antara aturan dengan jangka panjang. Nah, jangka panjang sehingga Bapak menurunkan standar KKN tersebut. Nah, andaikan tetap 80%, Bapak yakin bahwa banyak siswa Bapak yang terjaring untuk tidak bisa naik kelas atau dikatakan lulus. Saya ikut ujian. Betul Pak. Ya. Iya. Jadi sangat bijaksana menurut saya. Jadi saya juga menangkap tadi Pak bahwa secara efektif dan tepat itu menurut saya sudah sangat efektif dan sudah sangat tepat, di mana Bapak menelusuri kasus itu, kenapa sampai seperti itu, kemudian ketika Bapak menemukan apa penyebabnya, kemudian melemparkan kepada guru bagaimana kita mengambil keputusan tersebut. Ya, jadi saya kira itu sangat efektif dan tepat cara Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Nah, lanjut Pak ini ke yang pertanyaan kita selanjutnya. Nah, apa tantangan Bapak ini pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, pasti ada Bapak mengalami yang namanya tantangan ketika mengambil keputusan. Apakah mau ambil secara mengikuti aturan, mengambil karena dasar kebijakan kasihan dan lain sebagainya. Pasti ada tantangan atau yang dipikirkan apa saja bisa terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Ya, bisa diceritakan sedikit Pak tantangannya? Ya, itu jadi istilahnya setiap kita mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta 100% warga dari sekolah yang berhubungan dengan keputusan itu langsung setuju. Tentu ada pro kontra di sini. Pro kontra ya. Dan memang itulah yang
saya hadapi secara institusional atau secara pribadi. Ya. Apakah itu ketidaksetujuan itu berdasarkan pribadi-pribadi atau ketidaksetujuan itu berdasarkan kelompok. Ya. Nah, contoh saja tadi, guru yang diberikan jam, tetapi hanya secara dapodik. Secara dapodik. Ya. Nah, itu tantangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, bahkan tantangan itu bukan hanya itu kan dari teman-teman sendiri, teman-teman guru. Tantangannya kenapa? Mereka berpikiran, wah enak saja ini guru diberi jam, tidak mengajar, tidak mengajar, dapat sertifikasi. Sedangkan kami ini setiap hari berhadapan dengan siswa, melaksanakan jam, cari, tapi kok nah itu mereka enak. Nah ini, tapi kan kita juga punya pertimbangan. Yang pertama ini kan masukan dari pengawas sendiri. Sampai teman-teman, ini adalah masukan dari pengawas. Kasihan ini teman. Saya kembalikan kepada mereka. Coba pada posisi mereka. Kondisi sekarang ini kita sekarang kan aman dengan jam. Tapi ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kemana kita akan meminta pertolongan? Tentu ke sekolah-sekolah yang ada jamnya. Ada jamnya kosong kan. Kalau misalnya kita mengalami tantangan di sekolah itu, kita tidak diberi jam, perasaan kita tentu kan akan sama dengan mereka. Jadi dikembalikan lah. Kembalikan. Jelas bahwa kita tidak dirugikan. Yang dirugikan itu ketika jam kita misalnya 24, ada orang mengambil jam kita dikasih 4 jam, berkurang. Kita berkurang. Nah ini saya rasa hal yang perlu memang kita berbicara ulang di situ. Nah, karena kebijakan ini satu sisi menguntungkan orang lain, tetapi merugikan. Kalau ini kan tidak ada hal yang dirugikan. Terus kita berjalan seperti biasa, tapi orang lain merasa tertolong. Nah ini tantangannya. Kemudian yang kedua, ketika kita itu tantangan sebenarnya juga dari masyarakat atau orang tua. Orang tua misalnya anak tadi yang bekerja, yang bekerja itu kan ketika anak bekerja kemudian dia menjadi tulang punggung keluarga, itu orang tua memang sudah tidak, sepertinya untuk pendidikan anak-anak itu mereka sudah tidak perhatikan. Tidak perhatikan kenapa? Karena tumpuan mereka itu sebenarnya kepada anak itu. Maksudnya orang tua kadang terlena juga dengan penghasilan yang dibawa oleh anaknya. Sehingga kurang ada upaya untuk dia juga bekerja. Nah, misalnya kalau kan di sini banyak sekali sebenarnya pekerjaan yang bisa. Contoh di warga di sini, itu sebagian besar empangnya itu bukan lagi diisi dengan ikan, tetapi sudah diisi dengan rumput laut. Sebagian besar empang itu sudah diisi rumput laut. Jadi cepat, jadi tantangan kegagalannya itu lebih sedikit. Mereka kan butuh banyak karyawan sebenarnya itu. Itu kan lowongan-lowongan pekerjaan seperti itu yang bisa dikerjakan oleh orang-orang tua, orang-orang itu tanpa meninggalkan rumahnya terlalu jauh. Itu tidak terbuka sebenarnya. Apa? Karena dia sudah dengan anaknya. Seperti ini yang kerja di kawasan kesehatan. Ternyata banyak ibu-ibu kerja di sini, tapi orang tuanya saya sudah cukuplah dengan anak ini tantangannya. Orang tua mungkin pola pikirnya. Itu ceritakan. Jadi tantangan dari yang Bapak ceritakan tadi, saya garis bawah di sini bahwa dari keputusan yang kita ambil, yang Bapak ambil itu bisa menimbulkan kecemburuan dari teman-teman di sekolah. Nah, itu tantangan yang paling utama yang Bapak biasa temui ya. Sehingga Bapak harus memberikan pemahaman lah kepada mereka itu.
Kemudian tantangan berdasarkan kasus yang Bapak juga ceritakan itu tadi adalah kan adanya faktor X ya. Faktor X di sini maksudnya dari lingkungan keluarga. Ya. Lingkungan keluarga itu yang sulit untuk dijangkau oleh pihak sekolah. Tapi dengan rasa keinginan tahuan, nah Bapak itu mampu untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, lanjut lagi nih Pak, ini kepada ya pertanyaan selanjutnya. Ketika ada kasus dilema etika yang Bapak akan selesaikan, apakah diselesaikan saat itu juga atau ada waktu khusus untuk membahasnya, Pak? Oh iya. Itu kan situasional ya, situasional. Lihat dari kasusnya ya, kasusnya. Ya. Kalau misalnya kasus itu kita lihat pihak yang hubungannya dengan kasus itu misalnya bisa segera mungkin kita berhadapan atau mengintegrasikan bisa selesai kasus itu. Tetapi rata-rata itu butuh waktu khusus. Waktu ada proses waktu. Kenapa? Karena kita ingin bersama dampaknya mungkin ya. Jadi ada pihak-pihak yang pihak lain harus kita mintain perangan supaya saya bisa ambil nanti itu istilahnya minimal kianunya biar yang dibutuhkan ya istilahnya lebih banyak manfaat dari ya ada waktu yang kita oh iya oke Pak, jadi berdasarkan situasional ya Pak ya. Ya, situasional dengan mempertimbangkan kehati-hatian ketika mengambil keputusan. Ya. Jadi tergantung kalau kasusnya bisa diselesaikan, orangnya ada, waktunya tepat, ya maka langsung diselesaikan. Tetapi kalau mungkin beberapa informasi belum kita gali, belum dapatkan, ya mungkin butuh waktu untuk membicarakan. Ada waktu khusus, ya. Jadi tergantung situasionalnya Pak ya. Nah, ini Pak lagi bagaimana cara Bapak, apa cara Bapak akan tempuh agar mudah mengambil keputusan yang sifatnya dilematika? Apakah melibatkan orang lain atau lembaga atau apa saja siapa yang Bapak libatkan? Ya, untuk mempermudah ya. Kalau saya di sini ya pernah ada kasus di sini terjadi Oktober 2021 ya tahun lalu. Saya mengambil keputusan seperti itu. Jadi yang pertama saya belum dengan siswa teman-teman guru. Itu saya kalau kita bisa selesai dengan tender maka ada pihak lain saya libatkan. Contohnya adalah RWW. Hubungan ini bukan hanya di dalam sekolah, tapi bisa menyebar ke masyarakat. RWW, Pak Lurah, Pak Desa. Kami dan bisa. Ini contoh kasus. Ini ada kasus besar karena saksi itu sebenarnya kelompok sudah lama kejadian. Yang saya saksikan adalah kelompok khusus yang dinyimpan di tempat masing-masing gambar-gambar yang layak pantas. Tidak ada kelompoknya. Dan itu merampas ke siswa. Ya, sudah menyebar. Siswa. Siswa yang saling berpengalaman gitu. Itu. Ya. Tambah salah satu grup. Ya. Pendapatan yang memang hal-hal yang tiga simbol pasti akan ketahuan, tercium. Dan siswa yang diajak masuk dan siswa yang diajak lagi orang lain. Ternyata salah satu penjuru yang diajak ternyata gurunya dia dimasak. Yang masih lapor itu. Saya sudah bikin ini.
pada kerugian itu luar Pak. Telusuri siapa siswa yang ada di dalamnya. Jadi ada beberapa siswa sedang butuh cari lagi yang buat ini grup atau orang sekolah dan itu harus dibatasi dari pemerintah setempat. Iya. Orang bisa klarifikasi. Betul. Maka inilah alur dan sebagainya ya. Kita rapat sekolah. Kalau ada. Ya. Jadi kasus seperti ini kalau ada dari sekolah tutup, warga sekolah dari sekolah bisa kita libatkan. Ya, Iya. Ketika kasus itu sudah sampai ke luar, kita ya sekolah tidak bisa jauh. Tetapi yang pemerintah sampai bisa itulah dan Pak RW lalu ya kasus ini bisa selesai. Ya. Berkembang kasus ini sebenarnya. Kenapa satu grup ya ada 4 grup yang sekaligus bisa diamankan oleh bisa dan berkaki emas. Itu contoh yang oleh rekan kita sekolah sedang masing-masing sama kelas atau kasus-kasus yang besar saya rasa di luar Iya. Kemudian juga kasus misalnya yang ada sekarang ini misalnya adanya yang mungkin tidak paham atau tidak sesuai dengan keinginan yang kita laksanakan oleh pimpinan. Tentu saja kita selesaikan. Iya. Maka terlibat yang diberikan salah satu orang tua pimpinan daripada sekolah kita libatkan. Misalnya pembinaan SMP, SSC kelas dinas, apakah dengan kepala dinas. Iya. Kita dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Iya. Oke. Iya. Saya sudah dapat gambaran ini Pak bahwa cara yang Bapak tempuh ketika menghadapi suatu masalah itu tentunya melihat dulu skopnya apakah sifatnya intern berarti harus dibicarakan dalam lingkup sekolah. Kalau sifatnya sudah keluar dari lingkungan sekolah atau ekstern itu dibicarakan oleh pihak-pihak yang berhubungan. Ya, pihak masyarakat kah, kalau berhubungan dengan yang tentang pendidikan, maka yang diajak kerjasama dalam menyelesaikan kasus ini adalah lembaga atau institusi induk, ya dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Ya, jadi menarik sekali Pak apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa untuk mempermudah penyelesaian masalah ini supaya bukan hanya kita yang memikirkan masalah tersebut dan supaya cepat selesai maka perlu ada namanya keterlibatan baik itu orang, lembaga, institusi dan lain-lain sebagainya. Nah pertanyaan yang terakhir ini Pak mungkin sekaligus sebagai kesimpulan pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Terima kasih. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari perjalanan perjalanan sekolah. Iya. Kalau perjalanan itu kita tidak ada kritik-kritiknya, tidak ada sisi-sisinya, tidak ada angin obat dan sebagainya itu ya aman-aman saja. Ketika kita dalam perjalanan itu ada tekanan, bahan, maka tidak ada ditutup bijak menempatkan rasa keadilan, mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ketika kepentingan kita kedepankan kepentingan pribadi, maka itu dampaknya malah meninggalkan pribadi kita sendiri. Jadi saya dapatkan sebuah
keputusan yang lain menganggap itu tidak sesuai. Maka pertama, kita jangan mengambil keputusan saat itu juga. Tapi cari informasi tentang penyebab tantangan atau ketidaksenangan pihak tersebut. Apa sebenarnya sumber daripada tantangan tersebut. Kalau sudah dapati, ternyata ini kenapa ini, maka komunikasikan. Jadi kita bisa terjadi komunikasi. Iya, betul. Menjalin komunikasi dulu, komunikasikan kepada orang-orang berkepentingan ini. Kalau misalnya mereka tidak mau secara terbuka, maka gunakan orang lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena dia tidak mau tunjuk kepada kita. Iya. Orang lain yang mereka percaya. Istilahnya delegasi. Ya. Utusan. Ya. Kalau kita sudah dapatkan informasi lain dan sebagainya, kalau misalnya hal tersebut bisa kita selesaikan secara pribadi, secara keluargaan, kita selesaikan sendiri. Ada berbagai macam pertimbangan. Kita eksekusi. Kita bisa. Kalau masalah tersebut ternyata perlu melibatkan orang-orang yang dianggap mempunyai kedudukan atau mempunyai pengetahuan dari mereka. Untuk ikut dalam pemecahan kasus tersebut. Hal memang itu tidak di luar jangkauan kita. Butuh kita sudah berupaya berusaha kedaulatan juga yang menggunakan tapi belum menggunakan maka gunakan orang yang mempunyai power atau bukan yang ini kadang orang itulah rasanya ego mereka turun. Dan biasanya ego saja. Seperti itu. Jelas bahwa komunikasi itu sangat penting. Kalau bisnis komunikasi proses berlarut-larut tanpa penyelesaian. Betul sekali. Seperti itu yang bisa saya berdasarkan banyak pengalaman. Iya Pak, iya betul. Yang bisa menjadi teman-teman. Ya, jadi ya menarik sekali Pak ini perbincangan kita, tak terasa waktu 42 menit. Ya dari wawancara kita ini banyak hal yang saya peroleh dari informasi Bapak, terutama di bagian terakhir tadi ini tentang pengambilan keputusan dilematis itu menemui banyak tantangan. Tetapi dengan prinsip Bapak yang saya catat di sini adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi harus banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang keempat ini adalah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam masalah tersebut. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas informasi yang Bapak berikan, cukup berharga dan menambah pengalaman saya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak, sudah mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan